Baik, bertemu lagi dengan saya Iko Mawahyu Adi Permana. Kali ini saya membuat sebuah video tutorial, yaitu video tutorial replikasi. Bagi teman-teman yang belum tahu replikasi itu adalah sebuah teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek database dari suatu database ke database lain dan melaksanakan sinkronasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin dan data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi lokal maupun internet. Jadi misalkan di sini saya di komputer satu saya membuat database SP Toko, jadi di komputer 2 dia akan otomatis juga terbuat database Toko, jadi akan sama databasenya secara otomatis. Lalu apa saja yang perlu kita siapkan untuk replikasi ini? Yang pertama, kita perlu menyiapkan dua buah server atau komputer ya. Yang pertama di sini saya menggunakan komputer saya sendiri, yaitu Windows 10 dengan sistem operasi Windows 10. Lalu yang kedua, komputer atau servernya adalah dengan VM atau VirtualBox. Jadi di sini dengan Windows 7. Oke, setelah itu kita juga perlu mengetahui IP dari masing-masing komputer ya. Ini adalah IP dari master atau dari komputer Windows 10 saya, dan ini adalah IP dari VM-nya. Lalu setelah itu di sini bagi teman-teman yang belum tahu cara mengecek IP, teman-teman bisa ketik IP config. Nah, seperti ini akan terlihat IP-nya dan bisa dilihat di sini 92168. Nah, ini adalah IP-nya, IP dari komputer saya ya. Lalu perlu diingat, tutorial kali ini adalah replikasi satu arah atau master to slave, sehingga hanya dari tabel master saja yang bisa memberi inputan. Misalkan di sini saya membuat database SP Toko, maka di sini akan masuk database SP Toko juga akan. Tetapi jika kita membuatnya dari slave atau server slave di Windows 7, misalkan SP Toko atau SP Buku misalnya, databasenya dia tidak akan masuk ke dalam server master. Nah, nanti ada juga yang namanya replikasi dua arah ya. Jadi keduanya bisa saling menginputkan. Kalau di sini di input, di sini juga ke input. Kalau di master ke input, di Windows 7 juga ke input. Tapi untuk itu mungkin di video selanjutnya. Lalu sekarang setelah teman-teman mengetahui cara mengecek IP dan mendapatkan IP, ingat dicatat. Lalu setelah itu coba ping apakah masing-masing komputer ini sudah terhubung atau tidak. Caranya misalkan di sini saya ping dari slave ya, ping 192.168.1.124. Nah, saya ping ke server master, apakah mau. Nah, bisa dilihat berhasil ya. Jadi ini tandanya server slave sudah terhubung dengan master, dan juga sebaliknya jika saya ping dari master ke slave, ping 192.168.1.139. nah, maka dia juga akan sukses. Itu yang bisa dilihat. Jadi komputer ini sudah terhubung ya satu sama lain. Lalu jikalau misalkan error atau request timeout, teman-teman bisa melakukan penonaktifan firewall. Caranya itu tinggal ketik di start firewall. Nah, firewall defender, lalu teman-teman klik turn Windows Defender firewall on or off. Lalu di sini turn off keduanya dan oke. Cara ini juga berlaku di Windows 7 ya. Tinggal ketik firewall. Di sini ada Windows firewall, dan di Windows firewall on or off, dan di off kan juga. Setelah itu harusnya sudah bisa saling terhubung seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke direktori exam yang ada di master kita ya, di exam, lalu di MySQL dan bin. Nah, kita cari file dengan nama my.ini. Nah, ini my.ini kita buka dengan notepad. Lalu di bawah
sintaks atau kode MySQL ID ini kita tambahkan 4 baris kode ini. Nah, di sini server ID-nya 1. Lalu setelah itu kita aktifkan kita aktifkan MySQL-nya lewat kontrol panel, lalu kita pergi ke CMD dan masuk ke MySQL lewat CMD. Pertama, teman-teman pasti sudah tahu kebanyakan cara masuknya ya, tapi di sini kan saya contohkan lagi saja. Kita keluar dulu dari direktori yang ini, lalu kita masuk ke direktori sumnya cd xm/mysql/bin. Oke, lalu kita ketik mysql min root. Nah, seperti ini kita sudah masuk ke MySQL-nya di CMD. Oke, setelah itu kita akan membuat user ya. Kita ketik gram replication lalu slave on. Kita minta tuh nama masternya yaitu master, lalu kita tutup petik sudah, dan kita add, kita petik lagi dan masukkan di sini IP dari komputer slave. Nah, dan ini 192.168.1.139. Nah, seperti itu. Oh ya, ini ini jangan lupa di save ya kawan-kawan. Nah, di sini tempat save nya karena saya sudah meng-save sebelumnya, kita X-kan saja. Lalu setelah kita mengetik IP dari slave nya, kita tutup petik, lalu kita ketik identified by master. Nah, seperti itu. Tutup, enter. Nah, berhasil. Kita sudah membuat user master ya. Lalu kita ketik plus privilege, ini harusnya privilege, sudah. Setelah itu kita show master status. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada file dan position. Perlu diingat ini akan digunakan nanti untuk di slave-nya. Bisa dicatat atau bisa dibiarkan saja seperti ini, nanti kita tinggal lihat saja. Lalu setelah itu kita masuk ke konfigurasi server slave. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang sama seperti tadi, kita buka direktori exam yang ada di slave. Nah, di sini sudah saya buka ya. Oke, saya ulang lagi, exam mysql, lalu di bin, ingat, lalu di my ini. Nah, berbeda dari yang tadi, di sini tinggal ditambahkan saja server ID sama dengan 2, yang tadi kan 1 server ID-nya. Nah, di slave itu 2. Lalu tetap ingat save. Setelah di save, baru kemudian kalian aktifkan MySQL-nya. Oke. Apache ini sebenarnya tidak perlu ya, tapi karena tadi saya gunakan, jadi saya aktifkan. Kita bisa lihat, kita bisa stop ini ya Apache-nya. Setelah itu kita masuk ke SAM atau XM-nya melalui CMD seperti yang kita lakukan di master dengan cara cd. Kita keluar dulu ya dari sini, dari direktori user jjj ini. Kita masuk ke cd xm
slash mysql, maaf kurang, mysql slash bin. Oke, sudah masuk, dan kita klik mysql new root. Oke, di sini sudah masuk ya, di MySQL nya di cmd. Lalu setelah itu kita ketik change master to master host, lalu sama dengan masukkan IP masternya ya, ini 192.168.1.124. Nah, setelah itu kita tutup petik dan kita koma, lalu kita masukkan master usernya adalah master, kita koma lagi, master passwordnya adalah master juga, master koma, lalu master log file. Oke, seperti ini. Setelah ketik kita masukkan ya file yang ada di master ini, itu mysql bin titik 00001. Nah, seperti itu. Lalu kita tutup, koma lagi, lalu master log post. Nah, seperti ini. Log postnya ini adalah posisinya dari master ini ya. Ini tidak perlu petik 1108. Nah, seperti ini. Lalu kita ketik koma. Nah, sudah mau. Sekarang kita start ya. Nah, bagi yang sebelumnya sudah memiliki slave, maksud saya sudah menjalankan replication, tolong di stop dulu sebelum melakukan langkah-langkah yang saya berikan ini, karena dia tidak akan mau jika tidak di stop, karena sudah berjalan ya slave-nya sebelumnya. Jadi jika teman-teman sebelumnya sudah melakukan start slave, mohon di stop dulu. Tapi karena di sini saya belum membuat atau menjalankan replication slave-nya, jadi saya langsung start saja, start slave, lalu titik koma. Nah, oke, berhasil di start, dan kita show slave status, jangan lupa garing G. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Nah, kalau di slave io state nya ini waiting for master to send event, artinya ini sudah berhasil terhubung ke sini. Kita coba dulu, misalkan kita membuat database ya. Di sini kita show dulu database-nya, show database, seperti itu ya. Nah, di sini juga kejauhan. Oke, show database. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilihat. Sekarang saya akan membuat contohnya database toko buku. Create database toko buku. Maaf, ini jangan di huruf besar. Toko buku. Nah, seperti itu, berhasil. Dan di sini ketika kita show database lagi, nah dia juga ada toko buku. Lalu kita coba buatkan mungkin tabel ya, mungkin create
create tabel buku ya, buku misalkan ID buku in null auto increment itu misalkan ya, increment. Lalu ada judul varchar 200 not null. Juga ada penulis misalkan penulis varchar 200 not null. Oke, habis itu kita tentukan primary key nya yaitu ID buku, lalu kita tutup. Oh iya, saya lupa melakukan use ya pada database nya, jadi kita use terlebih dahulu, use toko buku. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita create ya, karena agak sedikit lama saya gunakan fitur CMD nya saja. Oke, klik. Nah, oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba desc buku. Nah, seperti ini sudah berhasil kita membuat buku. Dan apakah di sini ada juga dsc buku? Jangan bisa. Oh ya, di sini juga saya lupa menulisnya terlebih dahulu. Toko buku. Oke, lalu kita dsc. Nah, otomatis di sini juga sudah. Nah, jadi seperti yang saya bilang ya, dia hanya bisa menerima input master dari master ke slave, tapi tidak bisa dari slave ke master karena ini adalah replikasi satu arah. Tapi kita coba saja ya untuk membuktikan. Misalkan di sini saya buat create database unif gitu misalkan ya. Oke, di sini mau coba kita show database. Nah, unif di sini mau, tapi harusnya di sini tidak akan mau ya, karena ini hanya satu arah show-nya. Nah, di sini yang terbaru adalah toko buku, sementara di sini adalah unif. Jadi dia tidak masuk ke sini. Baik, sekian untuk tutorial kali ini. Video selanjutnya saya akan membuat tutorial replikasi dua arah. Sekian, terima kasih.